Silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya untuk siap untuk belajar, dan silakan dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Sebelum Ibu mulai, Ibu mau cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nah? Boleh satu-satu tunjuk tangan, boleh yang bilang siapa ketua siapa, silakan tunjuk tangan. Yang mau menyampaikan, siapa yang tidak hadir hari ini, Nah? Dari Gimana kabar kucingnya, Nah? Oh, sakit ya? Iya, Bu. Bentar. Sebelumnya hadir ya, Nak ya? Hadir, Bu. Lihat dulu nih, Irma Juniati mana? Hadir. Oke, Ibunya Putri Ahmad. Berarti hadir semuanya, Nak ya? Oke, baik anak-anak Ibu semuanya, ya. Hari ini kita akan masuk ya pembelajaran di layanan dasar kesehatan atau KDTK, ya. Sebelum mulai pembelajaran bisa nggak tersenyum dulu pada hari ini? Bisa. Coba senyum dulu dong, Nak. Ya. Sudah istirahat ya? Sudah. Sudah makan? Sudah, Bu. Ini kalau sudah makan ini akan menimbulkan efek mengantuk. Ya. Oke, boleh berdiri sebentar dulu, kita mau ice breaking dulu. Tangan dulu dong, semangat. Kita ya, Ibu maunya pakai gerakan aja ya, biar yang Ananda makan itu bereaksi menjadi kalori, menjadi energi di siang hari ini. Nanti anak-anak Ibu bisa menangkap pembelajaran KDTK di pada siang hari ini ya. Breakingnya gampang, kita gerakan kecil aja ya. Nanti anak-anak Ibu boleh berkata seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Habis itu hitungannya 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Habis apa hitungannya lagi? 1, 2, 1, 2. Habis itu 1, 1. Bisa kira-kira? Bisa, Bu. Boleh kita coba? Boleh, Bu. Semangat. Semangat, Bu. Yuk. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Makasih, Bu. Satu lagi penyemangat kita hari ini, ya. Masih ingat nilai sekolah kita? Masih, Bu. SMK? Bisa. SMK Genos? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semangat sekali ya. Ibu mengingatkan kembali ya kesepakatan kelas kita agar nanti anak-anak Ibu semua bisa lancar dan proses pembelajaran kita di siang hari ini ya, dan apa yang Anda pelajari itu semuanya dapat ya. Ini kesepakatan kelas kita masuk tepat waktu. Alhamdulillah tadi semuanya masuk tepat waktu ya, Nak ya, tidak ada yang terlambat ya. Iya. Boleh dari keluar kelas belajar dalam kondisi tenang, dan nanti jika ada instruksi dari Ibu ya. Juga nanti jika bertanya raise hand ya, angkat tangan, tunjuk tangan ya. Oke. Kira-kira ada tambahannya nggak, Nak? Oke, berarti kita harus menghargai orang lain ya. Iya. Makan itu di mana? Di luar. Ada lagi, satu lagi boleh?
Ibu akan membersamai Ananda di materi tentang layanan dasar kesehatan ini ya, tentang tanda-tanda vital. Ya, dimana nanti anak-anak ibu semua tujuan pembelajaran kita di sini ya, itu memahami definisi pemeriksaan tanda-tanda vital, memahami tujuan pemeriksaan tanda-tanda vital, memahami jenis-jenis pemeriksaan tanda-tanda vital. Ya, ada 3 poin yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Sebelumnya, ya, sebelum ibu masuk sedikit dulu. Nah, ya, kemarin kita telah belajar, telah selesai melaksanakan ujian tengah semester, ya. Nanti nilainya sudah dikasih ke kelas, bahkan sudah ada yang tahu sebagian dikit, ya. Nanti akan bisa dilihat pada saat oke? Menurut Ananda nih, boleh dibaca anak ibu ya. Silakan. Junita, mana Junita? Junita dari belakang bisa nampak? Oke, coba silakan dibaca Junita. Pertanyaan penutup. Menurut Anda, apa yang akan terjadi jika tenaga kesehatan memberikan diagnosa tanpa memeriksa tanda vital pasien terlebih dahulu? Oke, satu lagi. Coba ya, yang laki-laki lagi, yang laki-laki. Di antara yang ganteng yang anak itu berdua ini siapa yang mau? Olga, boleh atau Logi? Kita baca Logi. Nampak dari depan? Oke, silakan. Boleh, mau duduk boleh, asal jangan tidur. Silakan. Kalian mungkin pernah mendengar petugas medis di rumah sakit, klinik atau fasilitas kesehatan yang sedang melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Menurut kalian, mengapa harus dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu? Ada terdengar di belakang suara Logi? Tidak. Boleh ulang lagi nak. Kalian mungkin pernah melihat petugas medis di rumah sakit, klinik atau fasilitas kesehatan lainnya yang sedang melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Menurut kalian, mengapa harus dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu? Oke, sudah terdengar? Sudah, Bu. Baik, ya. Di antara 2 pertanyaan tadi, kira-kira ada yang mau menjawab? Ayo. Oke, mana duluan? Si Olga pada? Oke, silakan. Boleh. Jika memberi diagnosa tanpa melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, bisa jadi diagnosa yang diberikan oleh tenaga kesehatan itu bisa jadi salah atau tidak akurat. Ya. Coba, Ananda, silakan. Tanya nomor 2. Boleh? Ayo, silakan berdiri. Sama dengan jawaban Alga, itu kalau
Jenis-jenisnya di sini kita akan membutuhkan alat-alatnya. Yang pertama yaitu stigmometer, stetoskop, termometer, jam tangan, hand sanitizer, dan alat tulis seperti pena dan buku. Tujuan dari tanda vital ini adalah untuk mengetahui kondisi pasien pada saat ini. Langkah-langkah sebelum kita melakukan tanda vital, yang pertama yaitu mencuci tangan, yang kedua mengukur tekanan darah. Tekanan darah ini dapat kita lakukan di bagian lengan dan kaki. Untuk bagian lengan, pemasangan ini bisa dilakukan pemasangan manset. Usahakan jangan terlalu kendor dan longgar atau sempit. Pemasangan manset ini 2,5 cm di atas area pusat. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Baiklah, kami buka sesi tanya jawab dari kelompok isi. Baiklah, saya akan bertanya. Saat melakukan penentuan jumlah nadis per menit, kan biasanya para tenaga medis akan melakukan perhitungan dari nadi radialis. Kecuali di nadi radialis itu ada tempat untuk menentukan jenis nadi per menitnya pasien. Ya, ini kan. Paham kelompok apa? Bisa di Oke. Jadi di dalam video pembelajaran tadi itu ada pemeriksaan denyut nadi pasien per menit itu yang dilakukan pada nadi radialis. Terus di nadi radialis itu ada tempat lain untuk menentukannya enggak? Pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Adel. Silakan Nak untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3 ya. Menjawab pertanyaan dari Maida Bakar Sulaiman dari kelompok 3. Tempat pemeriksaan denyut nadi yaitu ada di pergelangan tangan. Teman-teman bisa merasakan di pergelangan tangan, ada di ikat telinga, di leher, dan di kaki. Baiklah, apakah teman paham yang menjawabkan ini? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Oke, good. Tepuk tangan dulu. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita berikan apresiasi aplaus untuk kita bersama. Oke, baik, sekarang penguatan dari Ibu ya, seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2 dan kelompok 3 tadi, bahwasanya pemeriksaan dari tanda-tanda vital ini ya untuk mengkaji keadaan pasien ya. Untuk mungkin menyala ya Nak ya. Oke. Makin dulu Ibu kata. Kita lanjutkan. Jadi untuk pemeriksaan tanda-tanda vital ini bisa dilihat, nah Ibu ke papan tulis ya. Ini untuk mengkaji keadaan klien sebelum menentukan diagnosa. Masih ingat diagnosa itu apa? Diagnosa dokter itu adalah penyakit. Kalau dia bisa kita sebagai seorang perawat, ya, iya langkah-langkah apa nanti yang akan kita lakukan kepada intervensi kepada pasien kita. Ya, ini pentingnya tanda-tanda vital untuk menentukan diagnosa terhadap suatu penyakit. Nah, ini bisa Anda Ibu lihat tujuan dari pemeriksaan tanda-tanda vital itu mengkaji suhu tubuh klien. Ya, mengkaji hemodinamik keadaan tubuh, identifikasi frekuensi denyut nadi dan identifikasi frekuensi pernapasan oksigen di dalam darah. Ya, ini semua. Dan yang terakhir ini Nak, jenis-jenis dari pemeriksaan tanda vital, bahwasanya dari suhu tubuh. Ya, besok apakah demam, apakah enggak, kita akan mempelajari bagaimana suhu tubuh dan demam tersebut. Apa yang dikatakan demam, apa yang dikatakan sehat, ya itu sudah dapat di materi KDM sebelumnya. Lanjut ya, denyut nadi seperti yang disampaikan oleh kelompok tadi, kita bisa merasakan meraba arteri radialis tentunya. Ya, ini nama-nama arteri nanti akan
dalam 1 menit. Bisa kita hitung pernapasannya? Nah, ada kiat-kiatnya nanti pada pemeriksaan pernapasan ini. Kira-kira kalau kita mau melakukan pemeriksaan pernapasan, apakah kita akan beritahu ke orang lain? Kiatnya kita tidak memberitahu orang lain. Kenapa? Karena kalau kita beritahu, dia akan mengatur pernapasannya. Iya enggak? Coba sekarang ibu mau mengukur pernapasannya. Nah, ya. Tawan ya, dia akan menstabilkan dan mengatur. Makanya dia beritahu ada kiat-kiatnya. Nanti tekanan darah, ya itu yang menggunakan sphygmorometer, dan yang terakhir saturasi oksigen. Berapa oksigen kebutuhan di dalam darah? Oke, paham semua? Paham, Bu. Ya, baik ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah pas ya? Pas, Bu. Yang bilang pas ya. Tadi Anda semua sudah paham. Ingat, pentingnya mengukur tekanan darah ini kalau Ibu analogikan ibarat seperti kita memakai baju loh. Ya, mau kita pakai baju apa seragam apa kan aturan harinya enggak? Nah, kalau kita asal-asalan, salah nggak penampilan kita? Ya. Itu pentingnya kita melakukan tekanan darah tersebut. Ini penentu nak. Ibarat kata kalau kita akan nanti mengukur di TV, ibarat kunci menggembok juga, kita masukkan kuncinya, kita lihat betul udah terbuka atau belum. Kalau salah kunci bisa terbuka nggak gembok tersebut? Tidak. Itu pentingnya hasil dari pemeriksaan data kita. Ya, paham ya Ibu semua? Oke, baik ya. Untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, silakan mempersiapkan dirinya. Kita melakukan refleksi sesuai yang telah Ibu kirimkan ke WA grupnya. Ya, silakan nak. Oke, baik ya. Terima kasih ya. Anak-anak Ibu telah menjawab, telah melakukan refleksi dari apa yang kita pelajari hari ini. Ibu tunggu tugasnya ya, tugas masing dari kelompok. Silakan dikirim nanti ke WA group agar bisa Ibu melakukan penilaian terhadap pencapaiannya untuk tugas kelompok pada hari ini. Sebelum Ibu tutup ya, Ibu juga mau nanti untuk refleksi di Ibu. Ya, silakan boleh Ibu minta nanti yang untuk menyampaikan secara bergantian boleh. Apakah selama Ibu mengajar di depan ini Anda paham dengan materi apa yang kita bahas hari ini? Boleh tunjukkan nak, jangan berebutan. Oke, silakan nak. Yakin paham nih? Paham semua? Paham, Bu. Pada saat hasil, silakan dulu. Terima kasih ya. Tangan dulu dong untuk kita. Oke, baik Anak Ibu semua, tiba kita di ujung pembelajaran hari ini ya. Ingat tadi sudah disampaikan mengenai tugasnya, tugas kelompok. Ya, nanti kita tunggu progresnya seperti apa sesuai dengan yang sudah disepakati pada saat ujung pembelajaran. Ya, baik Anak Ibu semua. Ya, sebelum pembelajaran hari ini ya, ingat bikinlah hidup kita berguna bagi orang lain ya. Artinya apa? Setiap apa yang Anda perbuat, apa yang akan Anda lakukan, ingatlah orang tuanya ya. Jadi sama-sama ke depan kita semua yang di kelas ini tentunya bisa sukses semua ya. Semoga apa yang dapat Ibu sampaikan hari ini bisa Anda pelajari, Anda terapkan di kehidupannya sehari-hari. Apalagi ingat pembelajaran kita di keperawatan ini, terutama di layanan kesehatan dasar, ini adalah pembelajaran praktek kepada manusia di sini. Ya, oke. Baik, Anak Ibu semua, silakan kita menutup pembelajaran hari ini dengan membacakan ucap syukur
Membacakan alhamdulillahirobbilalamin secara bersama. Sama-sama, anak. Ya,